Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang, bisa dibilang sangat dekat dengan keseharian kita, tapi anehnya sering banget luput dari pandangan. Oke, mari kita mulai menyelami ini ya. Kita kan hidup di dunia yang super sibuk ya, di mana semuanya serba cepat dan blak-blakan. Tapi ada satu realitas yang sering banget tersembunyi tepat di depan mata kita, pergumulan emosional yang sunyi. Dari materi yang kita bedah hari ini, kita bakal bongkar fakta kalau, ternyata nggak semua orang yang butuh bantuan itu bakal teriak minta tolong loh. Ada sinyal-sinyal tak terucapkan yang terus-terusan dipancarkan sama orang-orang terdekat kita. Nah, tugas kita di sesi penjelasan kali ini adalah belajar gimana sih cara membaca sinyal-sinyal itu. Coba deh, sebagai manusia, kita tuh sering banget ya tanpa sadar berekspektasi kalau seseorang bakal selalu pakai kalimat sejelas ini waktu mereka butuh bantuan. Kita kayak nunggu orang yang kita sayang datang, duduk di depan kita, terus ngomong jujur dan gamblang. Kita punya mitos yang udah tertanam kuat banget di kepala kalau tekanan emosional itu pasti sifatnya dramatis, berisik, dan ya kelihatan jelas. Padahal realitasnya nggak gitu sama sekali. Waktu seseorang lagi benar-benar ada di titik terendahnya, sekedar merangkai kata buat ngaku kalau mereka lagi nggak baik-baik aja, itu wah rasanya berat banget, bahkan nyaris mustahil buat mereka lakuin. Tapi, itu sebenarnya kelihatan. Kata-kata kasarnya mungkin absen. Mereka mungkin nggak pernah ngeluh atau ya teriak minta tolong. Tapi pergumulan emosional itu punya wujud fisiknya sendiri loh. Kalau aja kita tahu kemana harus melihat. Emosi manusia itu luar biasa banget. Waktu emosi itu nggak bisa nemuin jalan keluar lewat suara atau kata-kata, dia bakal tetap merembes keluar lewat, tahu nggak? Perubahan-perubahan kecil di perilaku dan bahasa tubuh sehari-hari. Tanda yang terlewatkan dan mengapa kita gagal menyadari pergumulan itu. Masuk ke inti masalahnya, kenapa sih tanda-tanda yang sebenarnya ada ini justru sering kita lewatin? Ya, di tengah kesibukan hidup kita sehari-hari, kita sering banget gagal nyadar kalau orang-orang terdekat kita tuh sebenarnya lagi ngirim sinyal marah bahaya. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah melihat kontras perilaku yang tajam dari dua cara utama orang menyembunyikan rasa sakit emosional mereka. Di satu sisi, ada yang menarik energinya ke dalam, alias jadi jauh lebih diam. Dan di sisi kanannya, ada respons yang sering banget ngecok kita semua. Mereka tetap aktif di luar, pakai semacam, ya topeng fungsional lah, tapi kerasa ada yang beda banget di baliknya. Yuk kita kenali dua kutub ini lebih dalam. Kita bedah profil yang pertama dulu ya, mereka yang jadi lebih pendiam. Seseorang yang biasanya bawel atau ceria, tiba-tiba jadi lebih diam dari biasanya. Terus, mereka mulai jawab pertanyaan kalian pakai kalimat yang super singkat. Mungkin cuma ya, enggak, atau Dan yang paling sering kelihatan, secara fisik mereka tampak bener-bener kelelahan, capek banget, tapi otomatis pasang tameng dan bilang, nggak apa-apa kok, waktu ditanya. Coba deh, kalian renungin sebentar. Pernah nggak sih kalian ngelihat kombinasi perilaku ini di orang yang kalian sayang akhir-akhir ini? Sekarang kita beralih ke kelompok yang kedua. Nah, ini mereka yang ngebangun topeng dengan sangat rapi. Mereka tuh tetap aktif beraktivitas, kerjanya jalan, ngurus rumah aman, atau tetap asyik nongkrong. Dari luar kelihatannya sibuk dan normal-normal aja. Tapi, secara intuisi kalian kerasa ada yang beda atau off gitu dari auranya. Walaupun kelihatan aktif, mereka sering ketahuan lagi berusaha menarik diri dari interaksi yang sifatnya mendalam. Dan ciri utamanya nih, mereka jadi jauh lebih sensitif dari biasanya. Senggor dikit meledak, gitu kasarnya. Komentar sepele aja bisa memicu reaksi yang kelihatannya berlebihan, padahal itu cuma bentuk pertahanan diri buat nutupin emosi mereka yang lagi rapuh di dalam. Sinyal emosional tentang validasi di atas pengabaian. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua berkaitan untuk mengubah total cara pandang kita. Kita harus memvalidasi perasaan-perasaan ini, bukan malah mengabaikannya sebagai suatu kebetulan belaka. Jadi, poin krusialnya adalah, seperti yang dijelaskan di definisi ini, semua perilaku yang kita bahas tadi, itu bukan berarti mereka lagi lebay atau sekedar cari perhatian ya. Sama sekali enggak. Itu adalah sinyal emosional. Ibaratnya, kayak lampu indikator di dashboard mobil kalian deh. Kalau lampunya kedap-kedip, itu kan ngasih tahu kalau ada yang salah di mesinnya kan? Nah, jadi pendiam, jawabnya ketus atau gampang baper, itu sebenarnya adalah alat komunikasi paling vital saat mereka udah nggak bisa lagi ngerangkai kata-kata. Nganggap itu sebagai sikap yang berlebihan, wah, itu sama aja kayak kalian sengaja matiin lampu indikator waktu mesin mobilnya lagi kebakaran. Bahaya banget kan? Kehadiran dibanding solusi, dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Setelah kita bisa ngenalin sinyal-sinyal tadi, langkah selanjutnya adalah memahami pendekatan sederhana apa yang sebenarnya paling mereka perlukan dari kita saat ini. Mereka tidak butuh solusi. Kita sebagai manusia kan sering punya insting kayak seorang montir ya, benar nggak? Pas kita lihat orang yang kita sayang lagi punya masalah atau menderita, insting pertama kita pasti pengen buru-buru bawain kotak perkakas. Kita refleks pengen ngasih jalan keluar, nyeramahin mereka, atau ya memperbaiki situasinya detik itu juga. Tapi tahu nggak?
Kenyataannya, ngasih solusi itu seringkali jadi hal terakhir yang mereka butuhin di momen itu. Memberondong mereka pakai nasihat-nasihat logis waktu mereka lagi tenggelam dalam lautan emosi, itu malah bikin mereka ngerasa makin gak didengar dan gak dipahami. Mereka hanya butuh kamu benar-benar hadir. Dan ini dengan sangat apik menggambarkan bahwa empati sejati itu bukan tentang ngeberesin masalah. Solusi itu seringkali cuma ngasih makan ego kita sendiri yang pengen ngerasa berguna. Padahal, mereka cuma butuh kamu ada buat mereka. Hadir di sini bukan sekedar fisiknya doang ya. Hadir berarti kamu bener-bener ngasih seluruh perhatian kamu. Singkirin dulu tuh handphone, sediain ruang emosional yang aman, dan dengerin mereka tanpa ada sedikit pun niat buat ngehakimi atau motong omongan mereka. Seringkali loh, cuma dengan duduk nemenin mereka di dalam keheningan yang nyaman, itu udah jadi bentuk penyembuhan yang luar biasa kuat. Jadi, adakah orang di sekitar kalian yang butuh didengar saat ini? Coba deh inget-inget lagi interaksi kalian hari ini, kemarin, atau mungkin seminggu belakangan. Apa ada orang di rumah, di kantor, atau di tongkrongan kalian yang diam-diam lagi mencariin sinyal kalau mereka butuh banget didengar? Jangan biarin materi yang kita bedah hari ini cuma menguap jadi teori numpang lewat aja. Ambil tindakan nyata. Samperin mereka hari ini, duduklah di sampingnya, dan jadilah seseorang yang benar-benar hadir untuk mereka.